Oke, langsung saja kita bedah mitos startup yang cukup sering kedengeran nih. Mitos #00. Anggapan kalau bawa manajemen lebih baik itu otomatis bikin pertumbuhan startup jadi lebih kencang. Hmm, Kita bakal lihat beberapa cerita dan ya pelajaran dari pengalaman pendiri dan investor. Ini berdasarkan materi yang udah kita siapin. Jadi pertanyaan kuncinya buat Anda nih, apa bener ngerekrut manajer berpengalaman itu semacam obat kuat instan buat startup? ya. Atau ceritanya lebih rumit dari itu? Wajar sih ya kalau banyak yang percaya gitu. Namanya startup awal kan seringnya terasa gimana ya, agak berantakan gitu. Betul, chaos. Jadi mendatangkan orang yang profesional, yang bisa nata proses, bikin struktur, itu kedengerannya kayak langkah logis banget buat bisa ya scale up lebih gede dan cepet. Teratur kesannya lebih baik gitu ya. Iya, kesannya gitu. Nah, ini menarik. Coba kita lihat contoh dari pengalaman penulis sumber kita ini. Startup pertamanya namanya Brainstorm Technologies. Awalnya itu tumbuh cepet banget. Wow, Padahal timnya, ya ampun, belum banyak pengalaman. Dia sendiri jadi CEO, umurnya baru 23. masih muda banget ya. Banget. Nah terus, investor masukin CEO baru. Lebih senior lah, pengalamannya dari konsultan besar. Oke, oke. The adult supervision ceritanya. Bisa dibilang gitu. Dan memang, proses jadi lebih rapi, fokusnya dipertajam, sampai mereka jual divisi produknya fokus ke jasa aja. Fokus itu bagus kan biasanya? Kelihatannya sih lebih terkelola ya kan? Tapi hasilnya, Justru anjlok. loh kok bisa kehilangan klien kunci dan dalam 2 tahun bangkrut? Waduh. Ini kayak tamparan keras ya. Dikelola lebih baik itu ternyata nggak jaminan lebih sukses. Nah, pola kayak gini sayangnya nggak aneh-aneh amat loh. Coba lihat Zynga deh. Oh ya, Zynga. Game itu kan. Betul, meledak banget kan di bawah pendirinya Mark Pincus. Tapi memang ya gitu, pertumbuhannya agak liar, nggak teratur. Hmm. Dewan direksi lalu rekrut Don Matrix yang dari Xbox itu. Ah iya, ingat. Zynga jadi lebih tertata, lebih rapi. Tapi anehnya, kerugian malah bengkak. Pendapatan turun, pengguna juga turun drastis. Serius? Serius. Akhirnya, Pincus balik lagi jadi CEO. Wah, balik lagi. Hal mirip juga terjadi di Apple antara Steve Jobs sama John Sculley dulu. Atau di Twitter, Jack Dorsey sama Dick Costolo. Iya, iya. Kasus-kasus klasik ya itu. Polanya mirip. Manajer berpengalaman dari luar masuk, perusahaan malah goyah. Kadang pendirinya harus balik lagi. Kenapa ya bisa gitu? Ini jadi nyambung ke cerita lain nih di materi kita soal anekdot bapak-bapak rambut putih berbaju polo yang ngambil alih Think Magic. Haha, iya itu lucu tapi kena banget ya. Kena banget. Intinya, proses yang terlalu kaku dari manajemen berpengalaman ini malah bisa kayaknya mematikan sihirnya gitu loh. Inovasi liar yang justru jadi bahan bakar utama startup di awal. Bener juga. Anda mungkin pernah ngerasain juga nggak sih? Ada proses baru, niatnya bagus, tapi malah bikin kerjaan jadi lebih lambat atau kaku. Sering itu. Nah, mitos ini kenapa kuat banget ya? Kayaknya ada dua hal utama. Pertama, yaitu tadi, startup awal kan emang sering kaos. Jadi, solusi rapi dan terstruktur itu rasanya paling bener. Logis ya. Kedua, banyak pendidikan bisnis atau pengalaman orang korporat itu kan fokusnya ngelola perusahaan yang udah mapan. Oke, ya. Pertumbuhan awal itu seringnya lebih soal momentum, soal daya tarik pasar yang kuat. Produk market fit istilahnya. Nah, itu dia. Produk market fit. Kondisi di mana Anda punya produk yang jelas-jelas ada pasarnya, ada yang mau. Bukan soal seberapa efisien operasinya, apalagi kalau belum profit kan? Iya, iya. Kayak kata Paul Graham dari Y Combinator, fokus nomor satu startup itu harusnya simple. Bikin sesuatu yang diinginkan orang, titik. Setuju. Yang lain itu nomor dua, paling nggak di fase awal gitu. Nah, ini dia intinya menurut saya. Manajemen itu tugasnya mengelola pertumbuhan, bukan menyebabkan pertumbuhan. Menarik. Mengelola bukan menyebabkan? Iya, yang menyebabkan pertumbuhan itu ya simple. Makin banyak pelanggan yang mau dan bisa dapat produk Anda. Manajemen yang baik itu baru krusial banget perannya buat jaga agar pertumbuhan itu tetap sehat, terkendali, pas skalanya udah gede, bukan pemicu awalnya. Oke, oke. Nah, materi kita juga nyinggung soal pendekatan nilai harapan atau expected value gitu ya. Nah, iya, kalkulasi itu. Ini kan cara pikir yang biasa dipakai manajer dari korporasi besar ya kan.
Mereka biasa prediksi hasil ke depan pakai data historis. Betul. Berbasis data masa lalu. Nah, masalahnya di startup yang masuk pasar baru atau disruptif, data historis itu seringnya nggak relevan atau malah belum ada sama sekali. Ya, mau pakai data apa coba? Akibatnya apa? Mereka bisa jadi terlalu hati-hati, terlalu konservatif, melewatkan peluang besar cuma karena hitung-hitungan di kertasnya nggak kelihatan bagus, padahal potensinya mungkin gede banget. Itu risiko nyata sih. Ada contoh bagus soal ini. Exodus Communications di era .com dulu. Oh, Exodus. Ingat saya. Sempat besar banget kan? Besar banget, pertumbuhannya gila-gilaan. CEO-nya Alan Hancock, wah pengalamannya top dari IBM, dari Apple. Wow. Kelihatan dikelola super rapi, rekor pendapatan pecah terus. Tapi, ujungnya bangkrut juga. Loh, lagi-lagi. Kenapa itu? Padahal manajemennya top. Ternyata belanja infrastrukturnya terlalu jor-joran, utangnya numpuk, terbawa ekspektasi pasar yang udah kelewat tinggi dan nggak realistis. Jadi masalah strategi fundamental ya? Persis. Artinya, manajemen sehebat apapun, serapi apapun, nggak bisa nyelamatin kalau strategi dasarnya keliru atau fundamental pasarnya itu bermasalah. Oke, jadi jelas ya, rahasia di balik mitos ke-10 ini sebenarnya sederhana banget ya. Pertumbuhan itu bukan efek samping dari manajemen yang bagus. Bukan. Pertumbuhan itu datang karena makin banyak orang mau produk Anda. Titik. Manajemen yang baik itu, oke, krusial buat efisiensi, buat ngatur skala nanti. Tapi kalau terlalu fokus ke sana di awal-awal, malah bisa mematikan inovasi radikalnya. Benar, bisa jadi bumerang. Padahal inovasi itu yang mungkin jadi mesin pertumbuhan pertamanya kan? Tepat sekali. Fokus berlebihan ke memperbaiki manajemen, itu bisa jadi salah alamat kalau, ya itu tadi, produk market fit-nya sendiri belum kuat. Atau kalau pasarnya berubah, produk Anda mulai kurang diminati. Percuma prosesnya efisien kalau nggak ada lagi yang mau beli ya. Nah, itu dia. Logikanya simpel kan? Oke, jadi kalau dirangkum nih, poin penting buat Anda. Membenahi manajemen itu penting. Pasti penting. Terutama pas startup mulai gede. Perlu skala. Harus itu. Oh, akar pertumbuhan sejati itu ya ada di seberapa besar pasar menginginkan apa yang Anda tawarkan. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran akhir yang bisa Anda bagikan untuk direnungkan pendengar kita. Oke. Coba Anda renungkan ini deh. Ketika Anda mengevaluasi potensi sebuah bisnis atau proyek, mungkin malah ide Anda sendiri, seberapa besar sih bobot penilaian Anda jatuh pada aspek kualitas manajemennya? Dibandingkan dengan, katakanlah, keinginan pasar yang murni terhadap produk atau layanannya itu sendiri. Jangan-jangan ada risiko kita terlalu sibuk mengoptimalkan cara kerja sampai lupa ngasih ruang buat terobosan baru. Padahal terobosan itu yang mungkin jadi kunci pertumbuhan selanjutnya kan? Sesuatu untuk dipikirkan.